Welcome back. We are joined here today by Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Scott Ritter, mantan marinir AS, analis intelijen, dan inspektur senjata PBB. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kini kita melihat bahwa Amerika Serikat telah merilis strategi keamanan nasional yang baru, yang cukup mengejutkan banyak orang, terutama di Eropa. Namun, Anda kurang lebih sudah memprediksi bahwa AS akan mengambil arah ini sekitar 8 bulan yang lalu. It's immense avenue period streamed smooth with this. How do you make sense of this new security strategy? Well, I mean, this is exactly what Donald Trump said Ya, he was going to do. maksud saya, inilah tepatnya yang Donald Trump katakan akan ia lakukan. Tidak perlu menjadi ilmuwan roket untuk kembali dan mendengarkannya. Dengarkan dia selama kampanye. Dengarkan dia berbicara tentang apa prioritasnya. Kamu benar. Pada bulan April lalu saya membahas isu ini dan mengatakan bahwa prioritas utama Amerika Serikat adalah benteng Amerika untuk mengamankan belahan barat bagi Amerika. Saya mengatakan bahwa front terpenting berikutnya adalah Tiongkok untuk mengalihkan sumber daya yang tidak akan dialokasikan untuk keamanan belahan barat ke Pasifik untuk menghadapi Tiongkok di sana, dan bahwa Amerika Serikat akan mengurangi penekanan pada keterlibatan militernya di Eropa dan Timur Tengah. De-emphasize its military engagement in both Europe and the Middle East. This wasn't me, making things. Kau tahu, ini bukan aku yang mengada-ada tanpa dasar. Ini hanya menilai pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pemerintahan Trump. Dan kau tahu, sekarang kita sudah 10 bulan memasuki masa kepresidenan Trump, dan pola-pola tertentu mulai muncul. Karena kau tahu, lihat, kau orang yang berpikir analitis. Aku tahu itu. Aku mengikuti dan mendengarkanmu. Dan jika kau berpikir secara analitis, pemerintahan Trump pasti menjadi salah satu entitas yang paling membuat frustrasi untuk diikuti dan dievaluasi. Jika kau membuat perencanaan jangka pendek, mereka benar-benar tidak konsisten. Suatu hari mereka mengatakan ini, keesokan harinya mereka mengatakan hal lain. Mereka mengulanginya lagi, lalu menyangkalnya lagi. Sangat membuat frustrasi. Namun, ketika Anda meneliti titik-titik data ini dari waktu ke waktu, Anda akan menemukan bahwa semuanya secara tak terelakkan mengarah ke arah yang dikatakan Trump ingin tuju. Hanya saja dia tidak bergerak langsung dari A ke Z. Dia berkeliling ke berbagai arah, dan itu sulit. Tetapi jika Anda menilai Trump dalam jangka panjang, segala hal yang dia katakan ingin dia capai, arah yang ingin dia tuju, itulah arah yang sedang dia jalani. Dokumen Strategi Keamanan Nasional mencerminkan kenyataan ini. Perlu diingat juga bahwa dia menugaskan tim keamanan nasionalnya untuk menyusun dokumen ini sejak bulan April. Jadi pedoman yang diberikan untuk penyusunannya tetap konsisten, dan karena itu tidak mengherankan jika dokumen tersebut berisi hal-hal seperti yang tertulis di dalamnya. Ya, saya berpikir, jika kita menyadari bahwa dunia telah bergeser dari unipolaritas ke multipolaritas, dan kita harus memprioritaskan wilayah tertentu, hal itu memang masuk akal. Artinya, prioritas pertama adalah memperkuat wilayah sendiri, belahan barat. Lalu tentu saja, menghadapi lawan utama yang berada di Asia, terutama Tiongkok. Dan jika kita beralih fokus ke wilayah-wilayah itu, berarti kita mengalihkan perhatian dari Eropa, yang akhirnya dirugikan. Ni vet all, it's your justing berpersak. Namun terhadap penekanan berideologi. Setarik yang pemaham tuwiti, itu lebih spesifik lala, random itu zoranan Singapore. Reducing the role of ideology to be more specific. When you take a look at, again, evaluating the Trump administration. Kau tahu, ketika kita melihat evaluasi terhadap pemerintahan Trump dari waktu ke waktu, coba kembali ke dokumen Strategi Keamanan Nasional terakhir yang diterbitkan oleh pemerintahan Biden. Di dalamnya, mereka membangun visi dunia yang didasarkan pada pertahanan terhadap tatanan internasional berbasis aturan. Itulah mantra suci dari segala hal yang dianggap Amerika. Dan dari situ muncul pembelaan terhadap demokrasi. Demokrasi Amerika yang dipaksakan kepada negara lain sebagai standar emas. Donald Trump memberikan sejumlah pidato yang sangat bermakna selama kampanyenya, di mana ia menolak tatanan internasional berbasis aturan tersebut. Ia juga menolak gagasan bahwa Amerika memiliki hak untuk menentukan hasil bagi negara lain berdasarkan prinsip
nilai, dan sebagainya milik Amerika. You had a semper drag ni rea Amerikannya match. You're the spend Gendry. He said the place for American values is at home. That's where we need to defend them, at home. Itulah mengapa kita perlu membela mereka di dalam negeri. Kamu tahu, jika kita tidak seharusnya menempatkan mereka di luar negeri ketika kita belum sepenuhnya membela mereka di dalam negeri, itu agak munafik. Ingat salah satu jawaban yang dia berikan untuk pertanyaan tentang Putin sebagai pembunuh? Dia berkata, ya, kita juga telah membunuh banyak orang. Jawaban yang sangat pragmatis dan realistis. Saya akan mengatakan, tidak seharusnya mengejutkan siapapun bahwa Trump, ketika menilai dunia tempat kita hidup, lebih tertarik pada hal-hal praktis, hubungan ekonomi, kepada siapa kita menanamkan uang kita, mengapa kita berinvestasi di tempat-tempat tertentu. Dan kamu tahu ada perbedaan antara memberitahu orang apa yang harus mereka lakukan, yang menurut Trump bukan peran kita, dan memberikan uang kepada orang lain. Which Trump says that's not our role in giving people money. Trump's like, I'm going to give you money if you align with them. Trump seperti berkata, saya akan memberi kalian uang jika kalian berpihak pada kami. Jika kalian ada di pihak kami, jika kalian melakukan apa yang kami inginkan, jika kalian percaya pada apa yang kami yakini, maka kalian bisa mendapatkan uang. Ketika berbicara tentang Eropa saat ini, maksud saya, mari kita lihat saja, tahu kan? Sebuah analogi yang sederhana, tapi tetap kita gunakan, atau cara sederhana untuk menjelaskannya. NATO mengklaim bahwa semuanya tentang Amerika. Maksud saya, ya Tuhan, Sekretaris Jenderal NATO sampai berlebihan memuji Amerika dan peran yang dimainkan Amerika, peran kepemimpinan, terutama ketika kita memberitahu NATO berapa banyak uang yang harus mereka keluarkan, bahwa mereka harus menghabiskan uang itu karena ayah menyuruh mereka. Oke, itu satu sisi. Lalu ada Uni Eropa yang sejujurnya se-anti-Amerika seperti siang yang panjang. Itu. Saya bisa menelusuri semua pernyataan Uni Eropa. Mereka bersikap anti-Amerika. Mereka pada dasarnya anti-Amerika. Dan bukan hanya karena mereka sedang berposi sebagai pesaing global di Amerika Serikat. Mereka tidak menyukai kita. Mereka benar-benar tidak menyukai kita. Mereka merendahkan kita. Saya membaca tulisan mereka. Kamu tahu ini benar. Kunjungi halaman web siapapun dari para anggota Parlemen Eropa yang mengibarkan bendera biru dengan bintang emas dan berpura-pura sebagai setara secara moral atau bahkan lebih unggul dari Amerika Serikat. Mereka membenci Amerika Serikat dan mereka memandang rendah orang Amerika. Kita hanya berguna ketika kita melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi kamu tahu, kadang-kadang mereka tidak menyukai kita karena suatu alasan. Maksud saya, Amerika in the bright and personal border was called DS pranks from the Torkan. Tapi jangan berpura-pura menjadi teman kami ketika kamu mengenakan topi NATO-mu. Karena orang-orang yang sama yang mengutuk kami saat mereka mengenakan topi Uni Eropa adalah orang-orang yang sama yang merangkul kami saat mereka mengenakan topi NATO. Ini adalah ketidakkonsistenan mendasar yang sudah membuat pemerintahan Trump muak. Dan hal lainnya adalah, ketika kami duduk bersama Eropa dan mencoba membicarakan, kamu tahu dengan siapa kami ingin bersekutu. Kami tidak ingin bersekutu dengan orang-orang yang pertama merendahkan kami. Jika kamu tidak menyukai Amerika, tebak apa? Kami juga tidak menyukaimu. Jadi kamu tahu, kita akan berjalan di jalan masing-masing. Tapi hal lainnya adalah, jika kamu bertindak dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai inti Amerika, kamu juga tidak seharusnya mengharapkan kami untuk merangkulmu. Dan kebebasan berbicara adalah nilai inti Amerika. Tentu saja hal itu tidak sedang dipraktikkan di Eropa saat ini, di banyak tempat. Campur tangan dalam pemilu. Ayo kalian orang Eropa, sadarlah. Ini Donald Trump. Ia sangat yakin bahwa pemilu tahun 2020 telah dicuri darinya. Ia tahu dengan pasti bahwa Partai Demokrat berusaha melemahkan pencalonannya pada tahun 2016. Baiklah, jadi sekarang kalian berlarian memainkan permainan bodoh di Rumania, Moldova, mencoba melarang sebuah partai politik di Jerman. Dan kalian ingin Amerika Serikat, kalian ingin presiden ini untuk diam? Tidak. Kalian anti-Amerika secara definisi.
Dan inilah strategi keamanan nasional Amerika Serikat yang bertujuan untuk memajukan kepentingan keamanan Amerika. Jadi jangan heran kalau kami berbalik melawan Eropa. Ini adalah perubahan yang mendasar. And this is a fundamental turn. This isn't, Ini bukan kamu tahu pertengkaran kecil antara sepasang kekasih. Ini bukan perselisihan yang bisa ditutupi begitu saja. Ini sesuatu yang mendasar. Menurut pemerintahan Trump, Eropa sedang berada di jalur menuju penghapusan peradaban. Artinya kamu lenyap dan kamu melakukannya sendiri. Kami telah memutuskan bahwa kami akan mencoba mengarahkan negara-negara Eropa, bukan Uni Eropa, bukan komunitas Eropa, tetapi negara-negara Eropa yang layak diselamatkan ke arah yang benar. Tapi NATO sudah berakhir. Saya harap orang-orang juga memahami hal itu. Karena pemerintahan Trump telah mengatakan bahwa ada anggota NATO saat ini yang tidak mencerminkan nilai-nilai budaya dan realitas negara-negara yang menandatangani piagam tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak sejalan dengan apa yang kami yakini seharusnya dipertahankan berdasarkan piagam itu. Sudah selesai, tamat, selesai. Selamat tinggal. It's over, finished, done, goodbye. Yeah, it is interesting though how Menarik. Ya, bagaimana bukan hanya Uni Eropa, tetapi orang Eropa pada umumnya sering memandang orang Amerika. Karena itu memang sifat manusia untuk membagi siapa kita dan siapa mereka, kelompok dalam dan kelompok luar. Dan setiap kali kita berbicara tentang kita orang Eropa lalu orang Amerika, sering muncul bahasa yang sangat merendahkan, seperti yang kamu bilang, bersifat bermusuhan dalam banyak hal. Tapi begitu kamu memperkenalkan orang Rusia, allies stratevitists menggoreng niat and derived. Namai Kistom berdua dising, bright minsia chana. Yeah, can I just remind you, European audience, who we are? Boleh saya ingatkan kalian, para penonton, siapa kami sebenarnya? Kami yang membebaskan kalian, dasar brengsek. Tidak, baiklah, kami yang membebaskan kalian. Rusia juga melakukannya. Rusia membebaskan Timur, membebaskan Barat. Kami membangun kembali negeri kalian yang hancur. Kalian tidak akan ada di sini hari ini kalau bukan karena kami. Kami tidak sempurna. Kami tidak pernah mengaku sempurna. Kami orang Amerika. Tapi demi Tuhan, kami menyeberangi lautan untuk menyelamatkan kalian. Dan kami mengubur lebih dari 100.000 orang Amerika demi itu. Dan saya juga ingin mengingatkan orang Jerman tentang kenyataan pahit. Kenalilah pasal 53 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak banyak orang yang tahu isinya, tapi itu adalah pasal yang berbicara tentang negara-negara musuh. Dan pasal itu memberi setiap negara di dunia hak untuk menghancurkan kalian habis-habisan. Jika kalian mencoba kembali memeluk kebijakan agresif yang seharusnya sudah terhapus dari DNA kalian sejak akhir Perang Dunia Kedua. Jerman saat ini berbicara tentang membangun tentara terbesar dan bersiap untuk perang dengan Rusia. Ini adalah kebijakan yang agresif. Dan saya tidak berpikir orang Rusia telah melupakan apa itu pasal 53. Dan hey teman-teman, J.D. Vance dan kawan-kawan, mereka juga memperhatikannya. Kalian adalah musuh Amerika. Secara harfiah kalian didefinisikan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara musuh. Dan ketika kalian mulai mendorong kebijakan agresif, jangan heran jika mereka yang telah menguburkan ayah, paman, dan putra mereka di tanah Eropa untuk menyelamatkan kalian yang tak tahu diri itu tiba-tiba memutuskan mungkin sudah waktunya untuk mengubur kalian sebagai gantinya. Ini hal yang mendasar, teman-teman. Eropa sebaiknya segera sadar, karena Amerika sedang bangkit. Kami sudah semua lelah mengirimkan uang kepada kalian, menyelamatkan kalian hanya ke uji kalian duduk di sana dan meludi wajah kami. Lihat, ada cara untuk mengkritik Amerika. Kami pantas dikritik. Kami tidak sempurna. Kami telah melakukan banyak kesalahan dan saya tidak keberatan jika orang meminta pertanggungjawaban kami. Tapi ketika keberadaan kalian sendiri bergantung pada darah orang Amerika, sebaiknya kalian menahan lidah sebelum mulai mengatakan hal-hal tertentu. Atau jangan kaget jika kami berbalik dan meminta pertanggungjawaban kalian. Dan itulah yang terjadi hari ini. Kalian dimintai pertanggungjawaban oleh generasi orang Amerika yang sudah bosan bermain-main. Kami tidak akan lagi menjamin keamanan kalian dengan cek kosong, dan kami tidak kalian bersekongkol melawan kami. Stand by idly while you plot against us.
There's an interesting comparison though, because Namun, with ada the- perbandingan yang menarik, they often- karena orang Rusia juga sering mengomentari ketidakjujuran ini. That is when they're- Ketika orang Eropa pergi ke Moskow, mereka berbicara tentang keamanan mereka, aspirasi mereka, dan mereka seolah menunjukkan sedikit pemahaman. Ya, tidak apa-apa, kita bisa bekerja sama. Tapi ketika mereka kembali ke Brussel, bahasanya berubah total. Rasanya agak mirip dengan Trump, kurasa. It's a little bit like with Trump, I guess. When they meet him, it's thank you, Daddy, for convincing us. Ketika mereka bertemu dengannya, mereka berkata, "Oh, terima kasih ayah, karena telah meyakinkan kami untuk mengeluarkan lebih banyak dana untuk militer." Tapi tentu saja ketika mereka kembali ke Brussel, mereka tidak menyembunyikan rasa jijik mereka terhadapnya. Jadi, cara mereka bersikap itu sangat palsu. Ini jenius. Ya, tapi ini aspek yang menarik. Karena menurutku, kamu membuat poin yang bagus. Seharusnya bisa diprediksi bahwa Trumpan kurasa, LED, mengaitkan dirinya erat dengan Le Pen dan AfD, serta dengan Rumania, Moldova, semua oposisi yang pada dasarnya tersisih, mengingat bahwa dia melihat hal serupa terjadi padanya. Tapi ada satu pernyataan dalam strategi keamanan nasional tentang niat untuk menumbuhkan perlawanan terhadap arah kemunduran Eropa ini. Bagaimana kamu menafsirkannya? Apakah kamu pikir akan ada lebih banyak upaya untuk secara aktif menantang otoritas orang-orang seperti Merz, Macron, dan Starmer, dan yang sejenisnya? Saya segitu. Well, the likes. I think, yeah, it's over for Merz. Again, I just want to remind the German Ya, people who sudah berakhir follow bagi Merz. is the leader of an enemy state. Sekali lagi, saya hanya ingin mengingatkan rakyat Jerman yang mengikuti Anda bahwa Merz adalah pemimpin dari negara musuh. Build your military. Ini adalah kenyataan. Anda tidak bisa membangun kembali militer Anda, tidak dengan sejarah Anda. Jadi, sejarah Merz, dia sudah selesai. Dan upaya di antara orang-orang Jerman untuk menekan kehendak bebas yang demokratis di Jerman juga tidak luput dari perhatian. Anda tahu, AfD, apapun pendapat Anda tentang AfD, semakin banyak orang Jerman yang berpikir bahwa itulah arah yang ingin mereka tuju. Dan kita akan lihat apa yang terjadi. Saya tidak bisa memprediksi masa depan, tapi saya membayangkan bahwa di Jerman, jika Anda melihat pembagian demografis dukungan, AfD sangat populer di bekas wilayah timur Jerman. Mungkin Jerman tidak pantas menjadi negara yang bersatu. Mungkin masa depan Jerman adalah menjadi negara yang terpecah. Maybe the future of Germany is to be a divided state. And that might be the direction the United States. Dan itulah mungkin arah yang akan mulai didorong oleh Amerika Serikat. Sekali lagi, Jerman waspadalah. Kalian adalah musuh. Kami tidak akan membiarkan kalian menekan demokrasi, menekan kebebasan berbicara, dan tetap eksis sebagai satu kesatuan yang berusaha kembali ke jalur Reich ketiga. Itu tidak akan diizinkan. Dan jika kalian ingin melakukan ini, ingatlah, sekarang kami memandang Rusia, menurut strategi keamanan nasional, sebagai mitra dalam stabilitas. Bukan teman, kami bukan sahabat karib. Maksud saya, secara pribadi saya percaya bahwa kami bisa dan seharusnya begitu, tetapi Trump ke sana. Trump sedang berbicara. Mereka tidak menggambarkan Rusia sebagai lawan atau musuh. Rusia adalah mitra dalam stabilitas. Oleh karena itu, apapun yang berupaya merusak keputusan strategis untuk memiliki hubungan yang stabil dengan Rusia menjadi musuh. Di Jerman, kalian sekarang adalah musuh resmi Amerika Serikat. Biasakan diri dengan itu. Prancis sama saja. Maksud saya, Macron saat ini secara aktif bersekongkol melawan Amerika Serikat. Starmer juga sama. Maksud saya, ada rumor yang beredar bahwa mereka sedang membicarakan untuk melepaskan diri dari surat utang Amerika. Mainkan permainannya. Sungguh. Maksud saya, ada pepatah lama, main-main dan rasakan akibatnya. Kami akan menghancurkan kalian. Kami akan memusnahkan kalian. Itu akan menjadi akhir bagi Eropa. Jika kalian ingin bermain seperti ini, kami akan melakukannya. Karena tidak ada lagi rasa kasih di sini. Kami tidak menyukai kalian lagi. Maksud saya, dulu kami selalu menganggap menyenangkan pergi ke Prancis dan berkeliling Paris. Kami pikir keren pergi ke Jerman dan minum bir. Tahu kan? Dan dulu, di Jerman, kami punya tentara Amerika yang tinggal di sana. Mereka jatuh cinta dengan perempuan Jerman. Mereka tahu kan, membawa mereka pulang. Kita memiliki keluarga dan anak-anak yang lahir dari hubungan Amerika-Jerman. Hal yang sama terjadi di Inggris.
Kita punya sejarah panjang dan penuh cerita dengan Inggris, tapi kita juga pernah mengusir orang Inggris dari Amerika di masa lalu, dan kita tidak percaya pada raja. Kita tidak akan menoleransi omong kosong apapun dari Eropa. Begitulah adanya. Jadi ya, saya pikir Anda akan melihat peran yang sangat aktif dari Amerika Serikat ke depan dalam mempromosikan elemen-elemen politik di Eropa yang sejalan dengan cita-cita dan nilai-nilai kita, serta bekerja secara aktif melawan mereka yang bersekongkol melawan kita. Jadi, ya, jika Anda Starmer, jika Anda Macron, jika Anda Merz, bersiaplah. Anda sekarang adalah musuh kami, karena Anda sendiri yang menjadikan diri Anda musuh kami. Saya pikir kembali pada bulan Februari, di konferensi keamanan Munich ketika J.D. Vance menyampaikan pidatonya, banyak orang Eropa yang agak terkejut dan menganggap itu hanya J.D. Vance yang melampiaskan kekesalannya. Saya rasa mereka tidak melihat dasar yang lebih dalam tentang bagaimana keretakan ini tumbuh antara AS dan Eropa. Namun selain ancaman untuk menarik investasi dari AS, kini mantan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan, mengapa kita masih berpura-pura bahwa Amerika adalah teman? Trump adalah musuh kita. Tampaknya, kereta ini sudah meninggalkan stasiun. Anda tadi menyebut bahwa NATO sudah selesai. Tapi apakah Anda melihat hal ini terjadi dalam jangka pendek atau menengah? Ya, bukan dalam jangka pendek, tapi sudah dalam jangka menengah. Karena retorika ini menjadi semakin saling agresif. Dan juga, saya melihat judul artikel berita, saya lupa dari surat kabar Inggris yang mana, yang mengatakan bahwa orang Eropa sedang berjalan di atas tali. Mereka ingin bersikap ramah kepada Trump, tetapi mereka juga masih ingin, seperti yang mereka katakan, membantu Ukraina, yang sebenarnya berarti memperpanjang perang dan merusak perjanjian damai Trump dengan meyakinkan Zelensky untuk tidak menerimanya. Dengan kata lain, mereka ingin memuji ayah betapa hebatnya dia, sambil pada saat yang sama mencoba mensabotase apa yang sedang dia lakukan. Maksud saya, berapa lama ini bisa berlangsung sebelum Trump merespons? Menurutmu, apakah kita akan melihat ada eskalasi ke arah ini? Ya, saya mengerti. Kamu tahu, ini bisa lepas kendali dengan sangat cepat. Sangat cepat. Yang saya lihat terjadi adalah Trump akan menggunakan strategi pecah belah dan kuasai. Ada beberapa negara Eropa yang tidak bisa hidup tanpa Amerika Serikat. Polandia tidak akan meninggalkan Amerika Serikat. Jerman sudah membuat keputusan strategis untuk menjauh. Jadi, dalam jangka pendek, saya pikir kamu akan melihat pemindahan aset pengaruh Amerika dari Jerman ke Polandia, atau kembali ke Amerika Serikat. Saya pikir kamu akan melihat Amerika Serikat melepaskan diri dari Jerman. Ini hal yang mendasar, ini adalah akhir dari NATO. Amerika Serikat sudah, kalau kamu perhatikan, Marco Rubio tidak menghadiri pertemuan Menteri NATO. Marco Rubio didn't attend the NATO ministerial. It's the kiss of death. The other thing that's happened. Itu adalah ciuman maut. Hal lain yang sedang terjadi adalah kita mulai menarik diri dari beberapa infrastruktur dasar NATO. Perencanaan logistik, komunikasi. NATO tidak bisa mengadakan latihan militer berskala besar tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Kita tidak akan terlibat. Kita akan mulai menarik banyak dukungan penting dari NATO sambil tetap menjadi anggota NATO. Kita hanya akan mengatakan kepada orang Eropa, kalian harus melakukannya. Eropa tidak bisa melakukannya. Eropa tidak memiliki infrastruktur logistik untuk menyatukan Eropa. Mereka tidak memiliki kerangka komunikasi yang dapat ditemui Eropa. Mereka nyfurgo yaitu per Amerika Serikat dan minggu sore ini sejak dulu. Jadi ketika Eropa mulai runtuh, biaya untuk mempertahankan NATO tanpa Amerika Serikat menjadi terlalu besar. Negara-negara akan memilih untuk keluar, terutama ketika Amerika Serikat menawarkan mereka perjanjian keamanan bilateral. Inilah yang akan menjadi akhir dari NATO, ketika Amerika Serikat menjauh dari keamanan kolektif. Dan kita sebenarnya sudah melakukannya. Scott Ritter menjelaskan dengan jelas bahwa jika Rusia menyerang NATO, kita tidak akan langsung mengirim pasukan. Kita mungkin bersedia menjual sedikit peralatan. Mungkin. Itu saja. Tentu saja itu sudah sesuai dengan yang diwajibkan oleh pasal 5.
Orang-orang belum membacanya dengan cermat jika mereka berpikir bahwa pasal itu secara otomatis mengharuskan kita mengirim pasukan. Tapi kita sudah selesai dengan itu. Jadi kita sedang menuju ke situasi di mana jika sebuah negara Eropa bertindak tidak bertanggung jawab dan memprovokasi Rusia, lalu Rusia menyerangnya, tidak akan ada respons kolektif dari NATO, karena NATO tidak dapat merespons secara kolektif tanpa Amerika Serikat. Dan kita memilih untuk tidak ikut dalam hal itu. Saat ini kita memandang Eropa sebagai entitas yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya pikir Anda akan melihat kita membuat perjanjian keamanan bilateral secara individual dengan beberapa negara Eropa dan menarik diri dari pengaturan keamanan dengan yang lain. Dan itulah akhir dari pertahanan kolektif, yang berarti akhir dari NATO. Ini bisa terjadi secepat musim panas ini. Jadi ya, sekali lagi, hati-hati dengan apa yang kalian minta Eropa, karena kalian mungkin benar-benar mendapatkannya. Amerika menjauh dari kalian. Itu sudah terjadi, sudah selesai. Nah, beberapa perkembangan positif mungkin bisa muncul dari hal ini. Karena salah satu masalah yang sering diakui, setidaknya oleh banyak akademisi pada tahun 90-an, adalah bahwa semua negara ini, misalnya negara-negara Baltik, ketika sebuah negara kecil berbatasan dengan Rusia yang sangat besar, biasanya ada insentif sistemik untuk mencari rekonsiliasi. Namun, dengan AS dan NATO di belakang mereka, mereka justru bisa menikmati kemewahan untuk mengejar semacam balas dendam historis. Nah, pada dasarnya, negara seperti Estonia, dengan 1,5 juta penduduk, memiliki kebijakan yang begitu bermusuhan terhadap Rusia. Itu sebenarnya tidak terlalu masuk akal. Itu sangat berisiko, bahkan cenderung bunuh diri secara politik. Dan kamu tahu, alih-alih menenangkan mereka, kita justru menyerahkan kunci mobil kepada mereka dengan menjadikan Kallas sebagai kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, yang merupakan hal luar biasa untuk dilakukan. Jadi, jika AS bersikap lebih ambigu tentang sejauh mana mereka akan membantu Eropa, mungkin itu bisa meredam beberapa elemen yang lebih radikal, dan mungkin beberapa orang Eropa akan kembali menemukan diplomasi. Tapi jika kamu sedang duduk di Moskow sekarang, Meraktentual Strategic National POS ini, Yuda Anano State Nisbrahimiga. Rumbawa ginti agim. Or what would it mean for you? If I put on a hypothetical Russian hat. Jika saya mengenakan topi Rusia secara hipotetis, hal pertama yang akan saya katakan adalah, ini, tahu kan, secara strategis merupakan arah yang tepat bagi AS untuk ditempuh. Kebijakan luar negeri yang pragmatis dan realistis yang akhirnya mengakui bahwa Rusia bukanlah musuh. Tentu saja ada hal-hal dalam dokumen ini yang akan mengganggu pihak Rusia. Seluruh konsep doktrin Monroe menempatkan Rusia dalam posisi sulit terhadap Kuba, Nicaragua, dan Venezuela. Dan hal yang sama berlaku dengan keterlibatan Tiongkok. Namun secara keseluruhan, ini adalah arah yang benar. Lalu saya akan berkata ya, tapi menjelang November, Trump menghadapi pemilu paruh waktu. Apakah Trump dapat bertahan sebagai kekuatan politik? Is Trump sustainable as a political force? I mean, how much credence do we want to give it? Maksud saya, seberapa besar kepercayaan yang ingin kita berikan pada sebuah dokumen yang bisa saja diganggu, kamu tahu, dalam hal pelaksanaan kebijakan setelah November. Jika DPR yang dikuasai Partai Demokrat diberi wewenang, maka Trump akan mendapati dirinya mengulangi 2 tahun terakhir dari masa kepresidenan pertamanya. Pemakzulan. Itu akan menjadi akhir dari masa kepresidenan Trump. Dan kemudian tidak ada jaminan, kamu tahu, apakah JD Vance akan bisa menggantikan Trump. Itu menjadi masalah. Jadi saya akan berhati-hati di situ. Lalu kamu tahu, jika Partai Republik atau Partai Republik yang pro-Trump bisa mempertahankan kendali atas DPR dan Senat, itu berbeda. Tapi bahkan saat itu, kamu harus bertanya, apakah JD Vance bisa terpilih? Is JD Vance electable? Is Donald Trump just a unique phenomenon? Kau tahu, apakah Donald Trump hanyalah fenomena unik, dan setelah dia tidak lagi ada di surat suara, apakah JD Vance bisa terpilih? Atau apakah kita akan kembali ke masa lalu? Saya akan mengatakan bahwa orang Rusia sebenarnya tidak bisa terlalu bersemangat tentang dokumen ini sampai tahun 2028. Lihat saja apa yang terjadi nanti.
Namun dalam jangka pendek, saya pikir ini menunjukkan kepada Rusia bahwa mereka berada di jalur yang benar dalam hal Ukraina. Alih-alih keengganan mereka terhadap gencatan senjata dan sebagainya, yang bisa membuat pemerintahan Trump menjauh, hal itu justru mendorong pemerintahan Trump untuk secara pragmatis mengakui realitas Rusia. Dan tampaknya itulah yang telah dilakukan Trump. Jadi jika saya orang Rusia, saya akan merasa optimis dengan hati-hati terhadap dokumen ini. Tapi kamu juga harus ingat bahwa pemerintahan Trump lah yang berbohong tentang Rusia, melanggar perjanjian INF, dan menarik diri darinya. Trump juga berbohong tentang JCPOA dan keluar dari perjanjian itu. Amerika Serikat tidak bisa dipercaya. Bahkan dengan Trump, yang kini mengambil arah baru, aku pikir Rusia akan tetap menahan diri sedikit, karena apakah ini kebenaran atau hanya tindakan jangka pendek yang dirancang untuk meredakan realitas politik tertentu? Setelah suasana mereda, kamu akan melihat Trump mengubah arah lagi. Kent, apakah Trump sosok yang dapat dipercaya secara intelektual? Apakah Amerika Serikat dapat dipercaya secara intelektual? Dan saat ini jawab di Rusia adalah tidak tegas untuk keduanya. Ya, saya rasa wangas ingat tombol reset itu. Saya dapat pingat bom as HBO. Jadi itu fat cua kemat terang sa kepercayaan. Itu berarti lebih dari sekadar tidak ada artinya, karena itu bukan sekadar kesalahan. Tombol reset itu hanyalah tipu muslihat. Kebijakannya adalah perubahan rezim. Mereka tidak berusaha mengatur ulang hubungan dengan Rusia. Mereka berusaha mencegah Vladimir Putin kembali menjadi presiden. Mereka ingin memperkuat posisi Medvedev agar ia dapat menghalangi kembalinya Putin. Mereka berupaya menyingkirkan Vladimir Putin dan memperkuat Medvedev, dengan harapan Medvedev bisa diarahkan seperti Halil Yeltsin. Dia ini reset sehabis redefinisi. Ini adalah pergantian rezim, dan orang-orang Rusia tahu itu. Ini bukan kesalahan sederhana. Ada perbedaan antara orang yang menjalankan kebijakan buruk, maksud saya, semua orang bisa membuat kesalahan, tahu kan? Tetapi ini adalah penipuan dari pihak Amerika Serikat. Penipuan terang-terangan dengan niat paling jahat, untuk menjatuhkan Rusia sebagaimana negara itu bangkit di bawah kepemimpinan Vladimir Putin dan mengembalikan Rusia ke dekade 1990-an. Namun sangat mesti nyawa state Rusia, and it's reared over Steve Thicks and do it teeny. Who remember what the reality of the 1990s was. Yeah, I feel like for the younger audience, they should Ya, know that saya merasa untuk audiens yang lebih muda, mereka seharusnya tahu tentang itu. Karena sekarang, ketika kamu melihat Dmitry Medvedev, dia sangat keras. Pada dasarnya dia berperan sebagai anjing penjaga, memainkan peran polisi jahat bagi Putin. Tapi saya ingat ketika saya tinggal di Rusia pada 2011-2012, banyak orang Rusia melihat Medvedev sebagai sosok yang lemah. Karena, seperti yang juga terlihat di Barat, dia dianggap agak lembut, liberal, sangat pro-barat, seseorang besmarat seskam jisom, yang nanti sekendiri smaus kening thwit mau klala. testimony, I guess, to how the relationship has been mismanaged. If you see the fury and the anger that he carries with. Jika Anda melihat kemarahan dan amarah yang ia bawa sekarang terhadap Eropa, bagaimana strategi keamanan nasional ini diterjemahkan ke dalam akhir perang Ukraina? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah Zelensky yang membaca dokumen ini? Karena tampaknya AS kini siap benar-benar lepas tangan dari Ukraina. Tentu saja, seperti yang Anda katakan, bisa jadi ini hanya tindakan untuk memberi tekanan. Namun, jika diasumsikan bahwa ini mencerminkan gagasan sebenarnya dari pemerintahan Trump, menurut Anda bagaimana hal ini akan memengaruhi pemerintahan Zelensky? How would you think that this would impact Zelensky's government? Fatally. Secara fatal, ini adalah akhir bagi Zelensky. Ia tidak bisa bertahan tanpa dukungan Amerika. Ada beberapa hal krusial yang sedang terjadi atau akan segera terjadi di Ukraina yang terkait dengan anggaran. Dan seperti yang kamu tahu, jika Ukraina tidak dapat menemukan cara untuk mendapatkan dana sekitar 120 hingga 190 miliar dolar dalam waktu dekat, akan terjadi krisis politik dengan skala eksistensial yang mungkin tidak akan bisa dilewati oleh Zelensky. Jadi sejak awal,
Ada realitas ekonomi yang berubah menjadi realitas politik. Di atas itu semua, ada fakta bahwa tentara Ukraina sedang dipukul mundur di medan perang. Setiap hari ini semakin buruk, dan hal itu tidak akan berubah. Itu tidak akan berbalik arah. Kamu tahu Zelensky, alih-alih melakukan hal yang cerdas, yaitu pergi ke Trump dan berkata, "Maafkan aku ayah, anak yang hilang telah kembali, dan aku di sini untuk melakukan apapun yang ayah mau agar perang ini berakhir." Dia justru berpihak pada orang Eropa, orang-orang yang baru saja dinyatakan musuh oleh Trump melalui dokumen strategi keamanan nasionalnya. Dan semua yang dilakukan orang Eropa dengan terus mendukung Zelensky hanyalah membuktikan poin Trump bahwa mereka tidak peduli dengan hal-hal yang menjadi kepedulian Amerika. Kita tidak ingin perang lebih lanjut dengan Rusia. Kita ingin hubungan yang stabil dengan Rusia. Namun Eropa justru makin bermusuhan. Semacam kolektif partai perang. Dan Zelensky tampaknya sepenuhnya menyelaraskan dirinya dengan hal itu. Secara tegas menolak beberapa tuntutan utama yang diajukan dalam rencana perdamaian yang diajukan Trump. Saya tidak percaya hal ini akan membuat Trump bersimpati padanya. Saya pikir akan melihat Amerika Serikat semakin memutuskan hubungan dengan Zelensky, dan dengan melakukan itu, memberi kekuatan kepada Rusia untuk melanjutkan kemajuan militernya tanpa terhalang oleh campur tangan politik atau ekonomi Amerika. Anda juga akan mendapati bahwa Eropa tidak dapat memenuhi janjinya, bahwa apapun yang mereka katakan tentang mendukung Ukraina hanyalah omong kosong. Karena pada akhirnya, Eropa tidak dapat melakukan apapun yang bernilai fundamental tanpa dukungan Amerika Serikat. Dan kami tidak akan mendukung kebijakan Eropa yang terus mendorong, with the Bralers and Mathmari do this. That sounds a bit like what the former press secretary. Ya, itu terdengar agak mirip dengan apa yang dikatakan mantan sekretaris pers Zelensky juga. Seperti, kenapa kita membiarkan orang Eropa meyakinkan kita untuk terus maju? Mereka tidak punya senjata, tidak punya niat untuk ikut serta, tidak punya ekonomi, dan bahkan tidak punya pengaruh politik. Mereka tidak berbicara dengan Rusia. Jadi, ya, bukan hanya dia. Ada juga yang lain di Ukraina yang mempertanyakan mengapa harus mengikuti orang Eropa dalam hal ini. Karena itu berband suyu, en berhasil membiarkan Frank berlarut, temper prospek bersilit. Sekarang Anda di Amerika, Dr. Monroe yang masgal. With the Monroe Doctrine, which makes sense. If it's a multipolar world, you have the rise of China, you want to... Jika dunia bersifat multipolar dan Tiongkok sedang bangkit, Anda tentu ingin setidaknya memperkuat kendali atas wilayah Anda sendiri. Jadi, tentu saja, hal itu akan membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi negara-negara seperti Venezuela. Namun, negara terakhir yang perlu dibahas adalah Tiongkok. Bagaimana Anda menilai hal ini? Karena di satu sisi, tampaknya Trump memiliki pendekatan yang sangat agresif terhadap Tiongkok. Di sisi lain, dia tidak terlalu ideologis, yang seringkali saya kira merupakan pertanda baik. Jika Anda melihat segala sesuatu sebagai pertarungan antara kekuatan terang dan kekuatan gelap, maka yang terjadi hanyalah saling menghantam. Tidak akan ada solusi, tidak akan ada kompromi. Atau apakah Anda menafsirkan bagian tentang Tiongkok dalam strategi keamanan itu secara berbeda? Segments of the security strategy differently. I think the Chinese portion. Saya rasa dalam bagian tentang Tiongkok, Trump agak terburu-buru. Mereka sedang membicarakan sesuatu yang mereka sebut keunggulan konvensional dalam hal kemampuan militer, dan bahwa hal ini akan menjadi penangkal utama terhadap Tiongkok. Maksud saya, itu pernyataan penting karena artinya Amerika Serikat tidak bergantung pada penangkal nuklirnya untuk menahan Tiongkok. Kita sedang membicarakan kekuatan militer konvensional. Tapi ketika saya melihat jumlah kapal yang diproduksi Amerika setiap tahun di galangan kapal kita, dan membandingkannya dengan jumlah yang diproduksi Tiongkok di galangan mereka, saya jadi bertanya-tanya bagaimana kita bisa mencapai keunggulan militer konvensional ketika Tiongkok dapat berkembang jauh lebih cepat daripada kita. Saya pikir akan ada banyak sikap berpura-pura semacam sikap perdamaian melalui kekuatan. Namun kenyataannya,
Ini adalah situasi yang akan diselesaikan secara ekonomi. Anda tahu kondisi kesehatan ekonomi global akan sangat memengaruhi bagaimana Trump bersikap terhadap Tiongkok. Saya pikir ada pengakuan jika membaca strategi keamanan nasional bahwa ekonomi Amerika dan Tiongkok saling terjalin sedemikian rupa sehingga perang dagang tidak praktis dan perang sungguhan akan bersifat bunuh diri. Jadi saya setuju. Saya pikir ada banyak kata-kata tegas yang dimasukkan di sana. Tapi, Anda tahu, dokumen berikutnya yang perlu disusun dalam siklus dokumen ini adalah, saya pikir itu strategi militer nasional Amerika Serikat yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan atau Perang. Territorial report to refer the latter fate you poetry seperti ini. Kau tahu, dokumen itu akan menjabarkan prioritas militer berdasarkan hal tersebut. Akan menarik untuk melihat bagaimana militer membagi sumber dayanya dan memprioritaskan cara mereka menggunakannya di kawasan Pasifik. Apa saja yang secara spesifik akan diminta dari militer? Dan apakah militer dapat mengerahkan sumber daya tersebut tepat waktu? Ataukah kita sedang membicarakan periode yang lebih panjang? Eropa, penarikan diri dari Eropa, sumber daya apa yang akan dialokasikan untuk pertahanan tanah air, Eropa, dan kau tahu belahan barat. Langkah berikutnya mencari tahu bagaimana dokumen ini diterapkan kebijakan lanjutan. Hal yang sama juga berlaku untuk kebijakan nuklir. Kita harus melihat bagaimana hal itu terbentuk. My last question though is just how you see. Pertanyaan terakhir saya, bagaimanapun, adalah bagaimana Anda melihat kemungkinan perpecahan di antara negara-negara Eropa. Anda menyebutkan bahwa baik Uni Eropa maupun Eropa kini dianggap sebagai musuh. Nah, itu tampaknya. Itu sebenarnya tidak terdengar seperti sebuah penggambaran yang berlebihan. Sekali lagi, saya akan mendorong orang untuk benar-benar membaca dokumen ini, di mana para pemimpin Eropa digambarkan sebagai otoriter, tidak demokratis. Pada dasarnya oposisi politik, media, dan perbedaan pendapat. Dan ketika Anda menambahkan aspek upaya untuk menumbuhkan oposisi guna membalikkan semua ini, hal itu memang tampak seperti, bahwa ini sekarang bukan sekadar perpisahan yang perlahan, tetapi kemungkinan konfrontasi. Namun Eropa, seberapapun sering kita membicarakannya sebagai satu kesatuan, Anda tahu, Uni Eropa sendiri memiliki 27 negara anggota. Dan bagi sebagian, seperti Hongaria, en de seksvrijheidsdienstelling verbrengt en EU-raid, ilimahat Jerman. Jadi akan ada beberapa pihak yang menarik diri. Anda menyebut Polandia, tentu saja. Mereka punya alasan yang kuat. Mereka ingin memiliki hubungan erat dengan Amerika. Nah, mereka akan lebih memihak Amerika dibanding misalnya Jerman. Tapi bagaimana Anda melihat konflik antara Uni Eropa dan Amerika Serikat ini? Menurut Anda, bagaimana hal ini akan memengaruhi kohesi Eropa? Karena tidak semua negara Eropa akan berdiri dan berkata, ayo, kita lepaskan diri dari Amerika. Kita akan bersatu. Kita tampaknya bisa bersatu dalam kebencian bersama terhadap Rusia. Tapi bahkan di situ pun kita tampak mulai terpecah sedikit, dengan Fico, Orban, dan lainnya yang memilih jalannya sendiri. Namun untuk bersatu melawan Amerika, seperti yang pernah disarankan mantan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, tampaknya tidak mungkin. Tidak, sekali lagi, jika Eropa mencoba melakukan ini, itu akan menjadi akhir bagi Eropa. Karena seperti yang Anda katakan, tidak akan ada konsensus. Negara-negara akan terpecah, akan ada berbagai sudut pandang, dan Amerika Serikat akan memanfaatkan semuanya. Kami akan memanfaatkannya dengan merugikan Eropa. Yang akan terjadi adalah Eropa akan terpecah di sepanjang berbagai garis kesalahan, dan Amerika Serikat akan berada dalam posisi memilih teman dan memilih musuh. Het is de bestuursige beperking with this tier have the word in again te bereiken. En bisa min sathal. Ze are think you the mest. We smavoy to the reading many coring. You do so at your own detriment. There's not a single European nation that will... Tidak ada satupun negara Eropa yang bisa menghadapi Amerika Serikat secara tegas dan keluar sebagai pemenang. Pemerintah manapun yang mencoba tidak akan bertahan. Kami sangat ahli dalam menggulingkan rezim. Itulah yang kami lakukan.
Dan jika kamu berpikir kami tidak bisa menargetkan negara-negara Eropa, maka kamu tidak banyak tahu tentang sejarah kami di Eropa. Tanyakan pada orang Prancis, tanyakan pada orang Italia, tanyakan pada orang Jerman, tanyakan pada siapa saja. Sejarah campur tangan Amerika, baik secara rahasia maupun terbuka, dalam proses demokrasi Eropa sangat panjang dan terdokumentasi dengan baik. Dan kami akan dengan senang hati melakukannya lagi. Setiap ibu kota kalian memiliki kedutaan besar Amerika. Dan kalian telah mengizinkan Amerika Serikat membangun stasiun CIA yang sangat besar di dalam kedutaan-kedutaan itu. Menurutmu mereka ada di sana untuk apa? Untuk berpegangan tangan dan bernyanyi bersama? Untuk menjadi temanmu? Tidak. Mereka ada di sana untuk melaksanakan arahan kebijakan yang diberikan kepada mereka oleh Presiden Amerika Serikat. Dan salah satu hal utama yang mereka lakukan adalah tindakan politik. Mereka akan secara aktif melemahkan pemerintahan manapun yang berani menyuarakan penentangan terhadap Donald Trump dan pemerintahan Amerika Serikat. Jadi, semuanya sudah berakhir. Kamu mau musuh yang saras. Kami baik memiliki tim yang tahu tentangmu. Kami membagikan itu further. Kami menciptakan pause. Kami terstays. Kami tidak kau bor. Berbracing, iberkan melal, ibmelion. How to walk, talk you how to run, talk you how to talk. There's not an aspect of European society. Tidak ada satupun aspek dari masyarakat Eropa yang tidak kami kenal secara mendalam dan tidak kami kendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalian memilih musuh yang salah. Kalian sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi Amerika Serikat. Sementara kami memiliki peluang maksimal untuk memengaruhi Eropa. Ini bukan pertarungan yang ingin kalian jalani. Namun jika kalian memang ingin melakukannya, hasilnya sudah pasti, kalian akan kalah. Dan kekalahan itu tak indah. Kaki yang kali berikut runtuh. Kami akan meruntuhkan yang nyucer ke politik. Dan jika berperasaan menjadi keras, kami akan pengkeft ekonomi. Kami akan mencederkai Eropa pergi, terkait itu word main yang imagine Europe. If that's the game Europe wants to play. Ya, saya ingat saya pernah berbincang dengan Richard Sakwa dan beberapa akademisi lain di podcast ini sekitar 6 bulan yang lalu. Dan kamu tahu, itu lebih seperti pertanyaan hipotetis. Apakah dunia barat secara politik mungkin sedang menuju akhir? Tapi ya, sangat sulit menafsirkan hal ini dengan cara lain jika melihat sentimen di kedua belah pihak saat ini. Saya tidak yakin apa yang kamu perkirakan akan menggantikan dunia barat secara politik. Apakah kita akan menghadapi ulang hubungan pasrah yang nimri? Redefinition of the relationship and amicable divorce because the Europeans we can make. Yung nag-usap tiyos, kamting is kita wigyan bergantung pada teknologi, industri, sinetry, sistem pembayaran, bank, dan pengaturan kualitas ke Amerika Kat. Jika anak pihak lawan, anda itu Tiongkok atau Rusia, aniyak sang santagas, namang anol authority strength, and maram forward heel down seal talent kita ior, and tis that mabret drink tibatang. Succinct bertindak begitu keras terhadap Amerika Serikat, sekarang tampaknya merupakan sebuah kesalahan. Menurut saya, Anda memerlukan setidaknya 10 atau 20 tahun untuk membangun sedikit kemandirian sebelum mencoba melakukan langkah seperti itu. Lihat, Amerika Serikat telah menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah keamanan di belahan barat. Dan Eropa bukan bagian dari belahan barat. Kalian adalah prioritas nomor 3, dan kami memandang kalian secara negatif dalam strategi keamanan nasional ini. Dalam banyak hal, kalian adalah musuh. Sepanjang Eropa tetap terhubung dengan Amerika, akan ada pihak yang diuntungkan dan yang tidak. Namun pihak yang diuntungkan, mereka yang berada di bawah payung kami. Saya pikir masa depan Eropa adalah menjadi semacam proyek kolonial Amerika Serikat. Kami akan berupaya memecah dan menaklukkan, serta membawa negara-negara tertentu di bawah payung kami, tetapi hubungan itu tidak akan menguntungkan. Kalian akan diharapkan untuk menopang dolar, membantu menjaga agar dolar tetap relevan secara global.
and that means that we will Dan itu berarti kita akan berupaya untuk mengurangi dampak global euro atau bahkan menghancurkan euro sepenuhnya dan memaksa negara-negara untuk kembali ke mata uang nasional mereka. Bagi banyak orang Eropa, hal ini tidak terpikirkan. Yang mereka kenal hanyalah euro, yang mereka kenal hanyalah model mata uang tunggal. Namun model itu tidak bisa bertahan di Eropa yang terpecah. Dan saat ini kita memiliki Eropa yang sangat terpecah. Begitu Amerika Serikat mulai menargetkan negara-negara satu persatu, saya pikir itulah yang akan terjadi. Eropa akan menjadi benua yang sangat terbelah, dan akan ada pihak yang memiliki dan yang tidak memiliki. Dan negara-negara yang tetap berpihak pada Amerika Serikat, kalian tidak akan menjadi teman dan setara. Kalian akan menjadi subjek kolonial yang ada untuk membantu memajukan dan memperluas kekaisaran Amerika. Karena kita sedang menjadi sebuah kekaisaran, kita adalah kekaisaran di belahan barat. Menurutmu, di mana doktrin Monroe itu? Pada dasarnya, itu adalah klaim atas seluruh wilayah sebagai wilayah yang dikendalikan dan didominasi oleh Amerika, sebuah bagian dari Amerika. Apakah kita berhasil atau tidak, atau bahkan apakah kita pantas berhasil atau tidak, itu bukan intinya. Saya tidak mendukung hal ini. Maksud saya tahu banyak orang Eropa mungkin marah pada saya karena mengatakan hal ini, tapi saya tidak mendukungnya. Saya mendukung hubungan yang baik antara Amerika Serikat dan Eropa. Saya ingin sekali kembali ke hubungan yang kita nikmati pada tahun 1970-an dan 1990-an. Itu adalah masa yang ideal. Namun, Eropa telah memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda. Didn't the race make mams more cheat drive with you brand? You made your fair berkur by your times, keputusan ini. En bedaat dicen bij Malin spreekt this thing. That this isn't going to be business as usual. This is the classic fool around. Ini adalah moto klasik, main-main lalu tanggung akibatnya. Dan seperti yang kamu tahu, Amerika Serikat akan menerima mereka yang mendukung kepentingan kami, tapi kami tidak di sini untuk mendukung kepentinganmu. Ini adalah keadaan yang sangat menyedihkan. Saya tidak ingin Amerika Serikat menyerang Venezuela. Saya tidak ingin kita menindas Peru. Saya tidak ingin kita berusaha memecah Kanada. Saya tidak ingin kita secara ilegal menduduki Greenland atau terusan Panama. Saya tidak mendukung hal-hal itu. Tapi saya hanya mengatakan, sebagai seorang analis, inilah realitas Amerika seperti yang kamu lihat. Dan kemungkinan besar hal ini akan terus berlanjut. Karena tidak ada apapun di belahan bumi ini yang bisa menghentikan kita. Dan Eropa mungkin tidak akan bertahan dalam kondisi seperti sekarang. Ini akan menjadi abad yang buruk bagi Eropa ke depannya. Ya, saya menulis sebuah buku pada tahun 2020, jadi 5 tahun yang lalu, berjudul Eropa sebagai saat dari Eurasia yang lebih besar Tour. Di mana saya terpeng bahwa seiring dunia menjadi multipolar, AS memiliki semua insentif untuk memusatkan perhatian pada bagian lain dunia, Asia dan Amerika. Dan dilema bagi Eropa itself, entah melakukan segala cara untuk mempertahankan kehadiran Amerika dengan mengorbankan kepentingan nasional dan menjadi pihak yang tunduk, atau sebaliknya, melakukan diversifikasi, yaitu tetap menjaga hubungan baik dengan AS, tetapi juga lebih terintegrasi ke dalam format ERA. Tapi kemudian, kamu tahu, kita harus mengakhiri perpecahan di Eropa, berdamai dengan Rusia, dan menghentikan permusuhan yang bersifat Rusofobia ini. Kalau tidak, kita akan berakhir dalam situasi di mana kita berperang melawan Rusia, sementara orang Amerika menganggap kita sebagai beban dan mengucapkan selamat tinggal. Maksud saya, rasanya setiap keputusan yang kita ambil adalah yang paling buruk. Ini cukup membuat depresi. Kamu tahu, saya tidak suka merasa benar. Sungguh menyedihkan melihat hal ini terjadi sekarang. Bagaimanapun, seiring negara-negara kita menjadi semakin bermusuhan satu sama lain, saya berharap akan ada semacam akhir yang bahagia dari semua ini. Jadi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. That the ringers that Mung Joth.